48 warga negara asing Cina dan Taiwan terlibat pemerasan aplikasi kencan dan ponseks ditangkap polisi di 3 lokasi. Polda Metro Jaya bersama kepolisian Taiwan dan Kemenkumham DKI Jakarta mengamankan puluhan warga negara asing atas dugaan penipuan melalui dunia maya cyber fraud. Mereka memeras korban melalui aplikasi kencan. 48 tersangka yang berhasil kita amankan dari 3 TKP yang berbeda terdiri dari 44 laki-laki dan 4 perempuan, kata Brigjen Pol Yusri dalam konferensi pers Sabtu 13 November 2021. Yusri mengatakan para pelaku ditangkap di kawasan Jakarta Barat, di mana ada 3 lokasi yang dilakukan penggerebekan, yakni di Jalan Cengkeh, Jalan Mangga Besar 1, dan di Ruko Jiu Jiu Siang, Kompleks Mediterania Gajah Mada. Yusri menjelaskan modus yang dilakukan para pelaku menggunakan sebuah aplikasi kencan. Dalam aplikasi tersebut, para pelaku ini mencari random data korban warga negara Cina. Jadi random mereka gunakan aplikasi ini, kemudian dicocokkan satu aplikasi lagi dan berganti ke personal chat lewat WeChat atau Line, di mana para tersangka kirimkan phishing web aplikasi ke para korban untuk registrasi. Setelah korban masuk registrasi, di sini kemudian para pelaku bisa dapat kontak korban dan mereka komunikasi secara dekat dan mendalam, jelasnya. Tersangka di sini yang sudah kita amankan dan korbannya hampir rata-rata adalah warga negara Taiwan dan Cina sendiri. Ya. Ini adalah satu kejahatan kasus telekom frauds namanya, di mana mereka melakukan kegiatan penipuan melalui via aplikasi yang dia gunakan. Modus operandinya yang dilakukan adalah para tersangka ini menggunakan satu aplikasi yang namanya Chinese dating aplikasi ya, di mana di dalam aplikasi tersebut ini yang kemudian para pelaku-pelaku ini mencari secara random data korban-korban warga negara China. Jadi secara random mereka mencari dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian dicocokkan dengan satu aplikasi lagi yang kemudian berganti ke personal dalam bentuk chat melalui WeChat atau Line. Ya, WeChat atau Line ini modus operandinya. Di mana WeChat atau Line ini para tersangka bisa mengirimkan namanya phishing website ke korban untuk registrasi. Setelah korban sudah masuk registrasi di sini atau ke website tersebut, kemudian para pelaku-pelaku ini bisa mendapatkan kontak daripada korban-korban. Nah, dari setelah itulah kemudian dia melakukan komunikasi secara lebih dekat dan mendalam. Ya, ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, di mana nanti kalau sudah didapatkan semuanya, mereka menggunakan peran masing-masing. Ya, peran paling utama yang paling mereka bisa lakukan adalah mereka menggunakan wanita-wanita warga negara asing China juga dalam berkomunikasi dengan para korban ini. Ya, mereka kadang melakukan dengan memperlihatkan atau menggunakan satu kegiatan dengan seksual, ya, berkenalan, tapi diajak mereka untuk melakukan satu chatting, ya, chatting dengan memaksakan untuk buka baju. Jadi para pelaku-pelaku dari yang wanita-wanita ini kemudian mereka memancing para korban ini dengan menggunakan membuka baju. Ya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansah, mengatakan para pelaku memanfaatkan sebuah aplikasi. Jadi modus operandi adalah mereka punya aplikasi namanya Chinese Dating. Kalau di Indonesia seperti aplikasi cari jodoh, katanya. Di aplikasi tersebut korban berkenalan untuk mencari jodoh. Setelah dekat mereka chatting lebih jauh lagi hingga mengajak dan melakukan kegiatan seks by phone. Seperti suruh buka baju dan oleh para pelaku direkam, ujarnya. Setelah direkam, lanjutnya mereka baru lakukan kegiatan pengancaman. Apabila korban tak beri uang ke pelaku, mereka akan sebarkan foto tanpa busananya itu.